Halo Sobat Kristiani, jumpa lagi dengan The Xavier. Sobat Kristiani di rumah pasti udah pada kangen kan dengan konten OMK Bertanya. Nah, untuk mengobati rasa rindu Sobat Kristiani di rumah, hari ini kami The Xavier akan menyajikan konten OMK Bertanya. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe dulu ya, juga like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, Sobat Kristiani, di OMK Bertanya kali ini tentunya kita akan ditemani seorang narasumber yang spesial. Sobat Kristiani di rumah, terutama umat Paroki Santo Fransiskus Asisi Padang Baru, tentunya udah kenal nih sama narasumber kita kali ini. Beliau adalah seorang pastor yang sebentar lagi akan berangkat ke tanah misi, yaitu di Kolombia. Siapa lagi kalau bukan Pastor Jimmy. Kita langsung sapa aja ya Pastor Jimmy yang udah ada di sebelah kiri saya. Hai Sobat Kristiani semuanya dimanapun kalian berada. Hai Pastor, apa kabar Pastor? Kabar baik. Sehat Pastor? Sehat, Alhamdulillah. Gimana nih Pastor persiapan mau berangkat ke Kolombianya, apakah lancar? Sejauh ini lancar-lancar saja. Butuh suatu ketenangan, persiapan batin terutama, dan suatu permenungan yang mendalam. Karena saya diutus ke tanah misi untuk mewartakan kabar gembira dan membawa nama Yesus, supaya Tuhan kita Yesus Kristus makin dikenal dan dicintai oleh segala bangsa. Oke Pastor, sebelumnya terima kasih nih Pastor karena hari ini Pastor udah mau nih ditanya-tanya sama kita dari tim The Xavier. Nah, supaya nggak berlama-lama lagi Sobat Kristiani, yuk kita langsung mulai aja sesi pertama kita, yaitu sesi tanya jawab. Oke Pastor, untuk pertanyaan pertama boleh nih Pastor ceritain gimana sih riwayat kehidupan Pastor mulai dari Pastor lahir sampai dengan Pastor menjadi seorang pastor seperti hari ini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan memulai dengan menyebut nama lengkap saya. Nama saya Yanorius Yeremias Sparo, lahir pada tanggal 8 Januari 1989 di Ende Flores, Nusa Tenggara Timur. Setelah kurang lebih 6 tahun mengenyam pendidikan dasar di Flores, saya akhirnya memutuskan untuk masuk seminari di Flores juga. Di sana saya belajar kurang lebih 6 tahun dalam jenjang sekolah menengah pertama dan juga sekolah menengah atas. Sesudahnya saya memutuskan untuk menarik diri sejenak dan menempuh jalan hidup yang lain dengan mengambil studi bahasa asing, bahasa Jerman. Di situ saya menemukan kembali panggilan saya. Perjumpaan dengan seorang frater top di rumah pendidikan Tuna Xaverian menyadarkan saya bahwa sampai saat ini Tuhan masih membutuhkan begitu banyak tenaga untuk membawa kabar gembira kepada segala bangsa. Setelah itu saya memutuskan untuk kembali ke seminari. Pada tahun 2008 saya untuk pertama kalinya menempuh pendidikan awal sebagai seorang Xaverian. 2 tahun pertama saya mengolah sisi kemanusiaan saya dan mengenal sejarah Xaverian dan karisma Xaverian. Setelah itu saya mengikrarkan kaul pertama saya pada tahun 2010. Dari 2010 sampai 2014 saya menjalankan studi filsafat sebagai seorang frater Xaverian. Pada tahun 2014 sampai 2015 saya menjalankan tahun orientasi misioner di rumah pendidikan Tuna Xaverian Yogyakarta. Setelahnya dari tahun 2015 sampai dengan 2020 saya menjalankan studi teologi di Meksiko. Dan pada tanggal 21 Agustus tahun 2020, berkat rahmat Tuhan yang melimpah pada diri saya ditabiskan menjadi seorang imam Xaverian di Gereja Katolik Santo Penginjil Matius Bintaro, Jakarta. Wah, keren banget ya Pastor, perjalanan Pastor mulai dari menempuh pendidikan pertama sebagai seorang Xaverian sampai dengan Pastor menjadi seorang pastor. Itu perjalanan yang cukup panjang sepertinya Pastor. Berapa tahun Pastor? Kurang lebih 12 tahun. 12 tahun, lama juga ya Sobat Kristiani di rumah. Nah, Pastor, setelah Pastor menjadi seorang pastor, apakah ada tantangan-tantangan yang Pastor rasakan selama setahun lah kira-kira Pastor menjadi seorang pastor? Pastilah tantangan selalu ada dalam berbagai bentuk kehidupannya, entah dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam kehidupan bakti yang saya pilih pada saat ini. Tantangan yang saya rasakan terutama dalam situasi seperti ini adalah COVID. Bagaimana menghayati karya pelayanan saya sebagai seorang imam, bahkan seorang imam yang baru ditabiskan, menghayati karya pelayanan itu dalam situasi pandemi seperti ini.
Oke, Pastor. Nah, sebelum Pastor ke Padang, itu kan Pastor dari Jakarta ya, Pastor ya. Apa sih perasaan Pastor ketika Pastor mendapat kabar nih Pastor ditugaskan untuk datang ke Kota Padang ini? Dan kemudian untuk sekarang Pastor akan meninggalkan Kota Padang, apalagi perasaan Pastor? Apakah ada yang berubah dari waktu Pastor datang hingga sekarang Pastor akan meninggalkan Kota Padang, Pastor? Sejak dalam masa pendidikan, para pastor Xaverian yang hidup bersama kami, yang menyapa kami dalam kehidupan kami sehari-hari, selalu berbicara tentang Padang. Padang adalah kota yang mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah Xaverian, sejarah serikat kami. Maka ada rasa keingintahuan dari pastor, dari saya, untuk mengenal kota Padang itu seperti apa, yang selalu diidentikan dengan masuknya Xaverian di Indonesia. Perasaan saya ketika hendak masuk Kota Padang sebagai seorang Xaverian, saya merasa bahagia karena saya mau terlibat dalam sejarah dari Xaverian. Saat meninggalkan Padang sebagai seorang misionaris dengan begitu banyak pengalaman yang saya lewati selama ini, tentu ada rasa sedih, ada rasa ditinggalkan ataupun meninggalkan, tetapi tersirat dari semuanya itu ada suatu kebahagiaan. Ada kebahagiaan sebagai seorang misionaris, di mana setelah berkarya dalam bentuk apapun harus pergi, siap diutus kemana saja. Oke, Pastor. Nah, Sobat Kristiani, begitu Sobat Kristiani, walaupun ada rasa sedih, tapi tentunya dengan perginya Pastor Jimmy ini ke Tanah Misi, kita pun harus turut merasa bahagia dan mendukung Pastor dalam karya penggembalaannya di Tanah Misinya di Kolombia. Nah, Pastor, setahu saya, Pastor itu sudah beberapa kali mengalami penundaan nih untuk berangkat ke Kolombianya, mulai dari setelah Paskah, kemudian dikabarkan pada bulan September, akhirnya nih Pastor menerima kabar kepastian pada bulan November ini. Apa yang Pastor rasakan saat akhirnya mendapat kepastian keberangkatan di bulan November ini? Ya, perjuangan untuk masuk ke Kolombia, mulai dari persiapan visa dan berbagai hal-hal detail lainnya, bukanlah sesuatu yang gampang. Dibutuhkan suatu kesabaran. Ketika saya tahu bahwa saya diutus ke Kolombia, ada perasaan sukacita karena saya diberi kesempatan dalam karya imamat saya, pada karya pelayanan perdana saya sebagai seorang imam. Saya diutus ke Kolombia. Saya akan mendapatkan suatu pengalaman yang baru, berhadapan dengan kebudayaan yang baru, orang-orang yang mempunyai karakter berbeda dengan saya. Maka dari itu setiap tantangan yang harus saya hadapi, justru karena membantu saya untuk masuk ke Kolombia, akan saya hadapi dengan penuh sukacita dan penuh bahagia. Berarti dengan kepastian jadwal keberangkatan Pastor hari ini, Pastor juga merasa bahagia ya? Tentu. Pada akhirnya Pastor berangkat ke Kolombia. Oke, Pastor. Nah, pertanyaan terakhir di sesi pertama nih, Pastor. Saat Pastor sudah di Kolombia nanti, apakah Pastor sudah punya rencana-rencana tertentu? Dan apakah Pastor sudah pernah terpikir nih untuk melakukan kerjasama antara OMK di Indonesia, khususnya di Padang ini, dengan OMK yang ada di Kolombia nanti? Dalam beberapa pekan terakhir, saya sudah berbicara dengan pimpinan saya di Kolombia mengenai hal-hal apa yang nantinya diharapkan dari saya untuk dikembangkan di Kolombia. Tentunya apa yang tengah saya lakukan di paroki ini menjadi dasar atau batu pijakan bagi saya untuk mengembangkan karya pelayanan saya di Kolombia. Tetapi sebagai seorang misionaris yang baru memulai karya pelayanannya, saya meminta untuk diberikan waktu sejenak, menarik diri dan melihat situasi sembari mengobservasi kira-kira model dan karya pelayanan apa yang dapat saya kembangkan di Kolombia. Selalu semuanya ada dalam dinamika diskusi antara pimpinan saya di Kolombia dengan saya sendiri. Soal kerjasama antara OMK di paroki ini dan OMK nanti di Kolombia, saya belum bisa memberi suatu janji atau suatu kepastian karena persis seperti apa situasi gereja Kolombia atau persis seperti apa keadaan dari orang-orang muda Katolik di Kolombia belum saya ketahui. Sebagaimana yang saya katakan tadi, walaupun sudah ditawari model karya pelayanan yang akan saya lakukan di sana, tapi saya meminta untuk diberi waktu, menarik diri sejenak sembari mengobservasi, melihat situasi dan akhirnya memutuskan model karya pelayanan apa yang dapat saya lakukan di sana.
justru untuk kemuliaan Tuhan. Oke deh Pastor, bener banget tuh Pastor. Apapun nantinya karya pelayanan Pastor Jimmy di Kolombia, tentunya kita di sini juga akan selalu mendukung Pastor Jimmy dan mendoakan beliau supaya beliau juga berkarya dengan baik di sana demi kemuliaan Tuhan ya Pastor. Oke teman-teman, kita langsung aja nih masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi Fun Fact. Nah, Sobat Kristiani di rumah, Pastor, kita langsung aja mulai ke sesi kedua kita, yaitu sesi Fun Fact. Di sini kita sudah mengumpulkan fakta-fakta menarik dari teman-teman OMK tentang Pastor Jimmy. Nah, kita langsung aja tanyain kebenarannya sama Pastor Jimmy ya. Yang pertama, Pastor Jimmy katanya suka makan radio ya, Pastor? Bukan radio, tapi kue radio. Oke. Kue radio itu kalau disebut di sini dengan kue bolu. Senang karena sering dibuat mama dulu dan sering dijadikan jajan saat kecil dan menjadi menu utama saat pesta-pesta keluarga ataupun di rumah. Jadi sudah akrab ya sejak kecil dengan kue radio. Jadi ternyata kue radio ya Pastor, bukan makan radio. Buat teman-teman yang belum tahu nih, nanti kita munculkan gambarnya kue radionya ala Pastor Jimmy. Ternyata kue radio ini juga punya makna tersendiri buat Pastor Jimmy untuk mengenang masa kecil begitu ya Pastor ya? Iya. Oke, kita lanjut ke fakta yang kedua. Pastor katanya tidak bisa makan keju atau coklat. Apakah benar Pastor? Kalau coklat bisa. Bisa makan coklat, tapi keju memang nggak bisa. Entah mengapa semua makanan yang berbau keju tidak diterima oleh perut saya, dan kalaupun makan konsekuensinya jelas harus ke kamar mandi. Oh, berarti kalau makan keju yang ada kejunya Pastor sakit perut gitu ya Pastor? Seperti itulah. Terus gimana dong Pastor, selama ini kan sebelumnya Pastor pernah di Meksiko tuh, apakah Pastor tidak makan keju sama sekali? Itulah, di Meksiko bagi saya pengalaman salib ya soal makanan. Ada saat-saat di mana saya bisa menghindari keju, tetapi ada saat-saat di mana tidak bisa. Saat di mana saya tidak bisa menghindari keju, maka jelas konsekuensinya saya akan seketika itu juga langsung ke kamar mandi. Oke, sayang banget nih Pastor Jimmy nggak bisa merasakan enaknya keju teman-teman. Kita lanjut ke fakta yang ketiga. Katanya dulu Pastor fans berat klub Arsenal, tapi semenjak Arsenal kalah-kalah terus, Pastor jadi pindah ke lain hati nih. Benar nggak Pastor? Dulu, sekarang, dan sampai selamanya saya tetap fansnya Arsenal ya. Oke. I am the Gunners. Dulu, sekarang, dan selamanya gitu ya Pastor? Ya, setia, suka dan duka. Oke, Arsenal tetap di hati gitu ya Pastor ya? Ya. Oke. Kita lanjut nih ke fakta yang keempat. Katanya Pastor tidak mau main sosial media karena Pastor Jimmy takut ketemu mantannya teman-teman. Bener nggak Pastor? Ada saatnya di mana memang saya gemar bermain sosial media, punya Facebook, satu ketiga juga punya Instagram, tetapi dengan menjelang akhir saat studi teologi di Meksiko, dengan berbagai macam kesibukan yang saya miliki terkait dengan bidang akademis, maka saya memutuskan untuk sementara waktu tidak menggunakan akun media sosial. Entah suatu saat nanti saya akan menggunakannya lagi menjadi bagian dalam pewartaan atau karya-karya pelayanan saya, mungkin suatu saat nanti. Tapi sampai sekarang ini saya belum mempunyai akun media sosial. Oke, berarti dulunya punya, terus vakum karena mau serius di belajarnya Pastor gitu ya Pastor. Sip. Ditunggu nih Pastor, Instagram baru Pastor, Facebook baru Pastor, biar kita tetap bisa komunikasi tentunya dengan Pastor Jimmy kita ini ya teman-teman. Oke Pastor, kita lanjut ke fakta yang terakhir nih. Katanya Pastor Jimmy kalau berbicara suka memiringkan kepala dan mengangkat bahu. Bener nggak Pastor? Wah, saya kurang tahu tentang hal itu. Memang ada sesuatu yang orang lain tahu, sebagaimana yang dikatakan jendela johari. Orang lain tahu, tetapi diri kita atau diri saya tidak tahu. Mungkin yang disebutkan tadi, fakta yang disebutkan tadi menjadi bagian dari yang lain tahu, tetapi saya sendiri tidak tahu. Oke teman-teman, kalau teman-teman nonton videonya dengan fokus nih, coba lihat deh, Pastor Jimmy itu emang sering teman-teman giniin kepalanya terus bahunya dinaikin sebelah kalau ngomong. Nanti Pastor juga cek ya Pastor di videonya. Boleh. Mungkin Pastor nggak merhatiin, tapi teman-teman yang lain memperhatikan bahwa Pastor itu sering seperti itu. Oke. Segitu dulu Pastor, fakta-fakta menarik yang kita kumpulkan dari teman-teman OMK. Kita lanjut aja nih ke sesi yang ketiga yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman OMK, yaitu sesi OMK Bertanya.
Mantan terindah pastor siapa? Mantan terindah mungkin cinta monyet ya.